Shalom. Saudara masih sanggup? Sanggup ya? Saudara siap terima yang 4 kali lebih ajaib lagi? Boleh lambaikan tangan sampai yang paling belakang. Oke, saya tahu saudara masih di sini ya. Oh iya, maaf bos. Oke, saya tahu tanggal 9, tanggal 11 kita terima sangat banyak, sangat ajaib. Tapi satu hal yang saya tahu, Rock Covenant tidak selesai tanggal 11. Saudara setuju dengan saya? Perjanjian Batu Karang tidak selesai tanggal 11. Itu kenapa hari ini judulnya Rock Covenant The Series. Kenapa? Ada episode selanjutnya. Ada lanjutannya. Saudara kita semua, saya yakin kalau saudara tanya, saya kasih mic random. Pasti saudara bisa kasih contoh, saudara bisa kasih jawaban tentang Rock of Covenant. Apa itu perjanjian Batu Karang? Batu yang terguling, batu yang ditembak, batu ketetapan, batu ini, batu itu. Semua batu saudara bisa sebutkan. Tapi, kalau saudara baca di Alkitab, semua ayat tentang batu, tentang gunung batu, tentang semua perjanjian, ada lanjutannya. Setelah batu ditembak kepala Goliat kena, Goliat jatuh, apa lanjutannya? Setelah Yakub tidur pakai bantal batu, apa lanjutannya? Setelah Musa naik ke gunung batu, terima loh batu, turun, apa lanjutannya? Semua ada lanjutannya. Karena perjanjian Batu Karang, perjanjian gunung batu, perjanjian batu ini tidak pernah selesai lewat 1-2 ayat. Karena perjanjian ini akan berlanjut ke episode 2, 3, 4 seumur hidup kita. Mari coba kita mau bahas beberapa. Saya tahu beberapa poin sudah disinggung oleh Pak Luki juga. Saya terima kasih sekali. Oke, yuk. Halaman yang pertama. Satu momen, kalau saudara baca di Alkitab, Matius 14 diceritakan hari itu terjadi sebuah mujizat besar. Yaitu 5 roti dan 2 ikan. Tapi yang unik, setelah 5 roti dan 2 ikan, ada lanjutannya yang berkata begini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, 5.000 orang bubar pulang, Yesus naik ke atas bukit atau gunung untuk berdoa seorang diri. Sampai sini. Selesai KKR, kita sudah selesai tanggal 9, kita selesai tanggal 11, itu KKR besar. Di mana diberikan mujizat keajaiban perjanjian. Sudah selesai, acaranya sudah selesai. Tapi selesai acara, yang membedakan adalah begini, ada orang-orang yang pulang. Memang sih Yesus yang suruh, bahkan murid-murid pun pulang. Mereka disuruh pulang, oke pulang, sudah selesai, amin, pulang. Tapi yang lanjutannya beda. Yesus naik ke gunung batu dan berdoa di sana. Yang membedakan adalah begini saudara. Setelah Yesus naik, Yesus terima kekuatan, Yesus mengucap syukur, Yesus menghadap kepada Bapa. Selesai dari semua perjanjian, dari semua keajaiban yang Yesus terima. Lanjutannya adalah begini. Ayat selanjutnya, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Yang pertama, selesai Rock of Covenant, saudara turun gunung. Hal pertama yang akan dihadapi setelah turun gunung adalah angin badai yang siap mengombang-ambingkan. Saya tidak sedang ngomong yang jelek-jelek, saya tidak sedang ngomong yang aneh-aneh. Tapi toh kenyataannya firman-Nya berkata turun gunung, Yesus baru amin. Turun, ini yang dihadapi. Tapi satu hal yang saya tahu, Yesus tidak pernah memberi masalah tanpa jawaban. Mazmur berkata begini, saya tidak masukkan ayatnya. Mazmur berkata begini. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya dan pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya. Di kemahnya ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saya tidak tahu badai seperti apa yang menantikan kita semua. Atau bahkan kalau boleh saya bilang, saya tidak tahu ada badai apa yang mengincar kita para gunung batu. Turun gunung, selesai berdoa. Saya tidak tahu berapa banyak badai, gelombang yang mengincar, yang mengancam kita. Tapi firman Tuhan janjinya berkata begini, dalam bahasa Inggris lebih keren lagi. That's the only quiet, tempat itu, satu-satunya tempat yang hening, secure, yaitu aman, in a noisy world, di dunia yang berisik sekali. The perfect getaway, tempat kabur yang sempurna,
far from the buzz of traffic. Jauh dari berisiknya badai, gelombang, apapun yang menantikan kita selesai turun gunung. Dalam 2 hari, dalam 3 hari pulang acara tanggal 9, tanggal 11. Saya tidak tahu gunung, badai, gelombang seperti apa yang kelihatannya sudah mengintip di depan pintu. Yang kelihatannya sudah menantikan. Tapi toh janji Tuhan berkata, firman-Nya berkata dalam Rock of Covenant, Tuhan memisahkan kita dari badai yang berisik sekali. Dari kekacauan, dari gelombang yang berisik sekali. Itu jaminan yang pertama. Tapi yang tidak kalah ajaib adalah Yesus turun gunung. Yesus selesai berdoa. Dia meredakan badai dan berjalan di atas air. 4 kali lipat kita semua mau. Tapi bagaimana itu turun? Ya salah satunya berjalan di atas air. Kita semua mau, semua mau. Waktu ibu bilang 4 kali lipat semua amin. Siapa yang gak amin? Saya juga amin. Lah iya, tapi setelah itu untuk mencapainya ada air yang harus dijalani. Bukan direnangi, bukan diseberangin pakai kapal, tapi dijalani. Saya tidak tahu laut seperti apa yang harus kita jalani turun gunung. Tapi saya berdoa, perjanjian ini tidak selesai tanggal 9 dan 11. Karena setelah ini ada laut yang harus dijalani, ada badai yang harus ditenangkan. Saya nggak tahu seperti apa lautnya. Mungkin Tuhan mau percayakan sesuatu buat hidup kita, Tuhan percayakan sesuatu buat unit, buat kelompok saudara, saya tidak tahu. Tapi yang pasti, yang membedakan, kenapa Yesus bisa jalan dan murid-muridnya tidak? Yang membedakan menurut saya adalah selesai KKR, Yesus naik ke gunung, muridnya tidak. Walaupun disuruh pulang, mungkin saya akan bilang Yesus daripada saya kena badai, mending saya ikut berdoa. Walau mungkin ketiduran itu ya. Daripada kena badai saya mending ikut naik. Ini ayat terkenal, kita semua tahu Petrus coba jalan 2 langkah ketiup angin nyebur. Tapi toh nyatanya memang turun gunung, selesai terima perjanjian, ada laut, ada badai, ada gelombang yang harus kita redakan, yang harus kita seberangi. Saya berdoa, saudara tidak gemetar melihat yang ini, karena perjanjiannya berkata Tuhan membuat kita cukup tenang untuk jalan di atas air. Yang kedua, Pak Luki sudah singgung yang ini juga, boleh saya minta halaman selanjutnya? Batu karang atau batu sandungan. Saudara baca kita semua selama Rock of Covenant, selama persiapan. Kita bahas satu ayat yang terkenal. Matius 16, 18, 19, 20. Terima akses, engkau Mesias, Tuhan mereveal dirinya. Yes, itu semua ajaib sekali. Saudara tahu pasal lanjutannya, Yesus mau naik ke kayu salib. Petrus berkata, enyahlah, jangan. Dan disitulah si batu karang tadi menjadi batu sandungan dalam satu pasal. Yesus berkata, enyahlah iblis. Dalam satu pasal. Kenapa bisa begitu? Saya coba belajar apa batu sandungan. Dalam bahasa aslinya, batu sandungan itu artinya gini saudara. A trigger of a trap. Atau kalau saudara pernah nonton film, biasanya di film-film begini. Kalau ada jebakan, nanti suka ada benang tipis yang kalau kesenggol jebakannya hidup, kebuka tiba-tiba. Saudara pernah nonton film seperti itu? Nah, batu sandungan tuh itu. Kecil. Mungkin cuma kesenggol. Kalau di film-film agen-agen itu kan cuma laser satu ya. Terus lewat, wah tempatnya kacau tiba-tiba. Tapi kalau boleh saya bilang dari batu karang jadi batu sandungan itu kecil tipis sekali. Bahkan penjelasannya berkata begini. Entrap into error or sin. Atau sebuah jebakan, sebuah sandungan kecil kepada error, kepada dosa. Banyak kali selesai terima perjanjian, terima KKR, terima apapun. Kita pulang, ada sandungan-sandungan kecil, jebakan-jebakan kecil yang siap sekali, lebih siap daripada kita untuk menjatuhkan. Buat saya gini, ke depan iblis tidak akan menghalangi kita dengan gunung batu yang besar. Wong kita lebih besar dan Tuhan kita juga lebih besar.
Tapi di depan iblis siapin itu loh, laser 1 helai, benang 1 helai, kerikil yang kalau kepencet tiba-tiba terjadi sesuatu. Itu apa? Ya, trigger of a trap itu pancingan kepada sebuah jebakan. Dan hari itu yang Yesus tangking dari Petrus adalah kamu ini calon-calon menjebak kalau menurut Yesus. Omonganmu hari itu buat Petrus, perkataanmu, tindakanmu hari itu, ini calon jebakan. Siapa yang mau mati? Nggak ada. Ya kalau Yesus mengiyakan ya jadi jebakan gitu. Tapi hari itu Yesus berkata, nyala iblis. Yesus nggak mengiyakan omongan Petrus. Tapi kalau itu diiyakan, itu kan jebakan. Kita gunung batu yang strong, yes, besar, amin, kokoh, betul. Tapi jebakannya kecil sekali. A trigger of a trap, cuman pancingan. Kalau jebakannya lubang besar, saudara menghindar pasti. Kalau jebakannya pohon tumbang, saudara menghindar, gede pohon. Tapi kalau jebakannya cuman benang kesenggol, kan gak kelihatan. Tapi kalau boleh saya bilang, Pak Luki sudah kasih ayatnya, saya baru tambahkan tadi. 2 Petrus 1 ayat 10 berkata, sungguh supaya panggilanmu, pilihanmu makin teguh. Supaya jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Ini ayat Pak Luki yang barusan. Kuncinya di mana sih? Teguh. Kuncinya di mana sih? Berusaha sungguh-sungguh. Dalam panggilan, dalam pilihan. Karena waktu kamu melakukannya, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Ada pilihan yang teguh, ada panggilan yang teguh. Apapun yang hari ini saudara lakukan, pelayananmu seperti apapun. Waktu saudara pilih, teguh. Yakin, disitulah yang kecil-kecil gak mempan kepada kita. Amin. Saya lanjutkan. Yang ketiga, become weak. Saya nggak bilang kita menjadi lemah, bukan. Dengar dulu ya saudara ya, jangan sepotong. Become weak, kita nggak mau menjadi lemah, betul. Tapi ayatnya berkata begini, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Turun gunung, terima loh batu, lohnya berkata jangan ada ilah lain di hadapanmu. Turun gunung, ketemu ilah kebo emas. Dan saya mau bilang setelah kita terima perjanjian ini, waktu turun gak bisa dipungkiri kita akan menghadapi hal-hal seperti ini. Ada Baal, ada ilah, ada pelanggaran yang gak cuma kita yang buat. Saudara kita, kelompok kita, saya tidak mau ngomong yang jelek, tapi gak bisa dipungkiri memang ini siap sekali menanti kita. Tapi yang saya mau bilang begini, kata melunakkan dalam bahasa Asia dikatakan begini, bahwa waktu kita memilih untuk become weak atau feel weak, kita memilih untuk bukan menjadi lemah ya, bukan lemah secara fisik, tapi menjadi lemah waktu kita pilih menundukkan kekuatan kita pilih untuk ngalah, kita pilih untuk menjadi perisai bagi saudara kita. Supaya apa? Mungkin orang lain akan nyerang. Anggap si A yang salah, saudara yang disalahkan. Saudara bisa kan, gua gak salah. Itu pilihan pertama. Tapi pilihan kedua berkata, maukah saudara menjadi sedikit lemah dan membiarkan orang itu ngomelin saudara untuk pasang badan buat si A tadi. Saudara tahu waktu saya siapkan ayat ini, baru tadi malam saya siapkan. Di tengah saya ngetik, ada orang tua anak kok telepon saya. Orang tuanya ngomel-ngomel dan berkata begini, anak saya ini 2 tahun di rock, kok tidak berubah? Jujur saudara, hati saya berkata begini, saya pengen balik. Anak ibu berapa tahun jadi anak ibu? Kok tidak berubah? Itu kalimat yang keluar di hati saya. Anaknya 14 tahun, di rock 2 tahun, 12 tahun anak siapa? Saya pengen jawab begitu saudara. Jangan dong tante, gak boleh. Tapi, waktu saya mau ngomong, saya ingat saya tulis ayat begini saudara, di khotbah saya sendiri. Kok kayaknya gak nyambung ya kalau saya jawab begitu ya. Alhasil, iya tante maafkan saya belum berhasil mengajari anak tante lebih baik.
Ngomel-ngomel 20 menit gitu ya. Saya sampai mau pulang tuh gak jadi, saya minggir di pinggir jalan ya, ngomel-ngomel, iya tante, iya. Itu anak saya ya, iya tante, iya. Iya, rasanya guru sama saya. Terima kasih Miss, sir. Iya, saya yang nakal, papa saya marah-marah ya gitu juga sih. Tapi saya mau jawab begitu kan nggak keluar dari mulut, nggak nyampe gitu. Saya tulis khotbah, saya tulis ayat seperti ini. Dan kalau kita berkata, kita gunung batu. Kalau kita berkata, kitalah gunung batu itu kan. Sebelum Rock of Covenant, Ibu sempat sharing, kita ini Petra, gunung batu yang lebih kecil. Jadi gunung batu kita sendiri, ya betul kita sendiri. Ayatnya berkata gunung batu tempat berlindung. Jadi kalau ada orang berlindung di belakangmu, relakan dirimu, lemahlah sedikit. Dan biarkan kita pasang badan untuk saudara kita. Bukankah itu yang Musa lakukan untuk bangsa Israel? Melunakkan hati Tuhan kita semua mau, betul. Melunakkan hati saudara kita sepertinya tidak seindah melunakkan hati Tuhan. Tapi kenyataannya itu tugas kita sebagai gunung batu yang sudah selesai dari episode 1 tanggal 9 dan 11. Saya nggak bilang ini lemah secara fisik atau lemah secara kekuatan roh, bukan. Berani nggak hati ditundukkan dan iya itu orang lain yang salah, tapi biarkan, nggak apa-apa, omelin saya aja gitu. Kalau saya ditanya sekarang rela atau tidak, mari lanjut poin selanjutnya saja ya. Poin terakhir. Saudara, selama Rock of Covenant persiapan ada ayat yang sering disinggung, batu yang terguling keluar Lazarus hidup-hidup. Saudara tahu itu pasal 11, pasal 12, lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saya mau tanya, Rock of Covenant itu awalnya siapa sih yang memberikan? Tuhan atau kita yang minta? Saudara setuju ya, Tuhan yang mau ya, Tuhan yang tahu kita butuh itu, betul? Makanya Tuhan memaksakan kita untuk lulus dan terima. Sama kayak Lazarus. Saya rasa tidak ada ayat yang berkata Lazarus minta dibangkitkan. Tidak ada ayat yang berkata Lazarus, Yesus tolong aku, hidupkan aku sekali lagi. Saya rasa tidak ada ayat yang berkata demikian. Tapi kalau saudara tahu hari itu Yesus datang, Yesus hidupkan lagi, dan Yesus pergi. Setelah pergi Lazarus diancam. Mau dibunuh juga. Walaupun menurut beberapa artikel tidak ada penjelasan yang bilang dia mati dibunuh. Karena itu hanya sekedar emosi dan rencana dari ahli Farisi. Tapi yang saya mau bilang begini saudara. Selesai Rock Covenant, kita akan terima berkat dia 2 kali lipat, 4 kali lipat, yes. Tapi saudara tahu akan ada pihak-pihak, akan ada kuasa-kuasa yang tidak pernah berhenti mengincar engkau dan saya. Dengan segala cara, termasuk jebakan, termasuk apapun itu. Kenapa? Karena buat dia lewat orang ini. Orang percaya Yesus. Saya mau tanya saudara jujur ya. Berapa banyak saudara yang imanmu timbul setelah dengar Pak Joshua cerita berkali-kali tentang GWR. Boleh angkat tangan? Yang imanmu timbul. Nah itulah. Sama. Lewat kita, lewat orang, lewat pasukan Tuhan. Iman orang timbul, orang percaya Yesus. Tapi yang begini-begini, yang Farisi gak suka. Saya gak mau bilang orang siapapun. Saya bilang ini setan, saya bilang ini iblis. Lewat kita orang dilawat, lewat kita orang disembuhkan, lewat kita orang percaya Yesus walaupun bagian kita kecil. Lazarus gak beriman, Lazarus gak percaya, orang udah mati gimana percayanya? Lazarus gak berdoa, yang Lazarus lakukan apa dalam keadaan kain kafan tergulung rapat, dia cuma perlu bangkit berdiri, jalan keluar. Tapi toh itu pun mengancam musuh-musuhnya. Yang kita lakukan hari ini kecil saudara, yang kita lakukan hari ini kecil. 0,00001%, kecil. Tapi itu cukup untuk membuat musuh kita begitu marah. Tapi yang saya mau bilang, tenang, perjanjian Rock punya counternya, punya cara melawan baliknya.
tidak ada maut yang berkuasa, tapi ada batu terguling yang lain, bangkit satu kali, tidak mati lagi, yaitu batunya Yesus. Saudara gak perlu takut kepada apapun yang berusaha mengancam hidup kita selesai Rock of Covenant. Kenapa? Gak ada yang mempan. Tapi yang saya mau bilang, selesai dari Rock of Covenant, ini tidak pernah menjadi satu film dengan satu episode. Ini adalah satu film panjang sekali dengan semua yang harus dihadapi. Saudara tahu Daud setelah mengalahkan Goliat, pasal selanjutnya Daud dibenci Saul. Yakub setelah tidur di batu, melihat surga, tangga naik turun, pasal lanjutannya adalah ketemu Laban, hahaha, kerja 14 tahun tiba-tiba. Begitu banyak lanjutan dari cerita, dari prequel tentang Rock of Covenant. Tapi yang saya mau bilang adalah begini. Ini bukan cerita satu film, satu episode. Ini cerita panjang. Tapi tentunya, Yesaya 46 ayat 9 dan 10 berkata, Dia Tuhan yang menentukan akhir dari awalnya. Dia yang jadi director, dia yang jadi sutradara. Saudara gak perlu takut dengan lanjutan episode 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada Tuhan yang sudah menyiapkan film dengan happy ending, glorious ending yang terbaik buat kita semua. Bahkan saya tidak masukkan di PPT kalau saudara, saya yakin saudara tahu ada ayat berkata Hagai 2 ayat 9 tentang glorious beginning but an even more glorious finish. Saudara tahu ayat itu? Saudara tahu ayat itu di mana? Di gunung. Hagai 1 ayat 8 berkata, naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumah, dan rumah ini kemuliaannya akan lebih besar. Itu ayat lanjutannya. Yang saya mau bilang adalah ada episode yang menanti setelah ini. Mungkin ada gunung batu, ada badai, ada laut, ada orang-orang yang akan menjadikan kita tempat berlindung. Mungkin ada banyak hal yang akan kita hadapi. Tapi satu hal yang saya tahu, gunung batu ini membuat kita berkemenangan. Kejadian 49 berkata, with the backing of the champion, dengan backingan dari sang pemenang, yaitu gunung batu Israel, kita akan menggenapkan janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.